Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Hidayat, NPM 1850662. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini dengan NPM 185060119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puspita, NPM 185060120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Rahayuningsi, NPM 185060127. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hamidah. Saya dari kelas 5C, NPM 185060128. Ini saya akan memaparkan materi pertama mengenai perkembangan revisi. Pada buku guru dan siswa, kurikulum 2013, untuk kelas 2, tema 5, mengalami satu kali revisi, yaitu pada cetakan pertama pada tahun 2013 dan cetakan kedua pada tahun 2017. Buku siswa merupakan buku yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar dengan menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa untuk dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekadar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Adapun peran dan fungsi buku siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada panduan bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada pembelajaran. Lalu yang kedua ada penghubung antar guru, sekolah, dan juga orang tua. Lalu yang ketiga ada lembar kerja siswa. Yang keempat ada skenario langkah-langkah pembelajaran. Lalu yang kelima ada siswa yang dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Lalu yang keenam ada media komunikasi antar guru dan siswa. Lalu yang ketujuh ada sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Lalu yang ketiga ada struktur buku siswa, yaitu pada setiap halaman buku siswa terdapat ikon-ikon yang meliputi ayo belajar, ayo membaca, ayo amati, ayo menulis, ayo lakukan, ayo kerjakan, ayo bernyanyi, ayo ceritakan, ayo berhitung, ayo bermain peran, ayo menggambar, ayo bekerja sama, ayo renungkan, belajar di rumah, dan lembar evaluasi. Yang terakhir ada hubungan fungsional buku guru dan buku siswa. Maksudnya yaitu buku guru dan buku siswa dalam pemanfaatannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang artinya ketika guru menggunakan buku siswa untuk keperluan pembelajaran peserta didiknya, maka saat itu juga guru memerlukan buku guru yang dijadikan sebagai pedoman dalam pemanfaatan buku siswa. Artinya guru digunakan sebagai penjelasan dari kegiatan yang harus dilakukan pada buku siswa. Sebagaimana penjelasan pada uraian di atas, buku siswa memiliki banyak fungsi yang bukan sekadar kumpulan materi pelajaran. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memahami berbagai unsur yang terdapat pada buku siswa. Analisis buku siswa. Tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada tema 1 sudah sesuai dengan kompetensi lulusan dengan memiliki pengetahuan dari pengalaman yang dialami oleh siswa, sikap yang dimiliki oleh siswa, dan keterampilan yang dimiliki siswa selama mereka mengalami atau merasakan langsung pengalaman tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Isi materi dalam subtema 1, pengalamanku di rumah, pengurutan dan ketetapan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dasar dengan kompetensi dasar. Isi dalam subtema 1 sudah sesuai karena terdapat kompetensi dasar di dalamnya, yaitu siswa merasakan pengalaman di rumah mereka. Semisal seperti selama di rumah, hal apa saja yang mereka lakukan, contohnya seperti bermain, belajar, membantu orang tua, dan lainnya. Kesesuaian materi dengan tema. Dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, seperti tema pengalamanku di rumah, dan isi yang tertulis adalah pengalaman Beni selama di rumah seperti bermain galah asin.
Yang kelima, kecangkupan materi ditinjau dari cangkupan materi esensial. Yang kedua, alokasi waktu. Dalam subtema 1, cangkupan konsep materi sudah memenuhi percakapan kompetensi dasar. Dalam pembelajaran 1, subtema 1, terdapat alokasi waktu yang dimana satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai, atau dalam arti lain yaitu adanya interaksi antara siswa dengan orang tua yang dipraktekkan di rumah untuk pemahaman siswa selanjutnya mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 1 yang dimana di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan, mencoba, melatih siswa, bernyanyi, dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang kedelapan, ada penerapan pendekatan saintifik. Sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa mencangkup 1. Ayo mengamati, yang kedua ayo menulis, yang ketiga ayo berlatih, keempat ayo membaca, yang kelima ayo bernyanyi, dan keenam ayo berdiskusi. Yang kesembilan, ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 1. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Pada buku siswa kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, aspek yang diamati yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada subtema 2 ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan karena memiliki pengetahuan dan pengalaman di sekolah seperti membuat hiasan vas bunga, mengamati benda-benda di sekitar kelas ataupun di sekolah. Kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada buku ini sudah sesuai dengan kompetensi inti karena di dalamnya terdapat interaksi antara siswa dan lingkungan. Dalam subtema 2 ini berisi tentang bagaimana cara membuat hiasan vas bunga, ciri-ciri vas bunga, menulis bahan menghias vas bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada subtema 2 ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Pada subtema 2 ini sudah terdapat kesesuaian antara materi di mana tema pengalamanku di sekolah dan isi materi yang disuguhkan yaitu pengalaman siswa dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran di sekolah atau mengembangkan sikap kepada orang yang lebih tua. 5. Kecukupan materi. Dalam subtema ini sudah masuk mencakup dalam konsep materi, yaitu sudah esensial, yaitu dengan tema 2 subtema 3 pembelajaran ke-1 dengan membahas materi olahraga tentang pemanasan. 6. Kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai, atau dalam arti lain yaitu interaksi antara siswa dengan orang tua yang dipraktikkan di rumah untuk pengalaman siswa selanjutnya mengenai materi yang sudah dipelajari. 7. Keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi aspek di dalam subtema 1, yang dimana di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan dan aspek lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik. Dalam buku subtema ini sudah sesuai karena menggunakan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. Selanjutnya yaitu penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Dalam buku siswa ini tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku ini.
Yang terakhir yaitu kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Pada buku ini juga tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Sekian, terima kasih. Saya akan memaparkan materi mengenai hasil analisis buku siswa tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Aspek yang diamati dalam buku siswa ini terdapat 10 poin. Poin pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya sudah mencakup aspek pengetahuan tentang permainan bola kasti. Terdapat juga aspek sikap saling membantu antara Beni dan Dayu, dan juga aspek keterampilan di mana guru memberikan tugas cerita tentang olahraga kepada peserta didik untuk dilakukan di rumah. Poin 2, kesesuaian dengan kompetensi inti. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya sudah terdapat saling berinteraksi antar teman, saling peduli, memahami pengetahuan dengan mengamati, mendengar, melihat, dan juga membaca. Poin 3, kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya sudah mencakup ungkapan permintaan maaf yang dilakukan oleh Beni kepada Lani. Poin 4, kesesuaian materi dengan tema. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya memuat materi pengalamanku di tempat bermain, yaitu dengan melakukan gotong royong di lingkungan rumah di dalam buku tersebut dengan tema pengalamanku. 5, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya terdapat permainan bola kasti, sedangkan untuk alokasi waktunya dialokasikan dalam waktu 1 hari yang terdapat dalam buku siswa. Poin ke-6, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya sudah mencakup pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa, di mana orang tua membimbing anaknya untuk berperilaku sesuai dengan sila keempat, yaitu dengan melakukan musyawarah dalam mufakat dan juga menghargai hasil musyawarah tersebut. Poin ke-7, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Hasil analisisnya terdapat keterpaduan antara berbagai aspek yang terdapat dalam subtema 3 pembelajaran kedua dengan berbagai kegiatan seperti membaca percakapan, membuat kartu pertanyaan, dan juga mengamati gambar. Poin 8, penerapan pendekatan saintifik. Hasil analisisnya sudah sesuai bahwa dalam buku siswa subtema 3 pembelajaran kedua terdapat kegiatan ajakan seperti ayo membaca, ayo berlatih, ayo menulis, ayo mengamati, dan juga ayo bercerita. Poin 9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Hasil analisisnya tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 3 dalam pembelajaran kedua. Poin 10, kolom interaksi antara guru dan orang tua. Hasil analisisnya tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua dalam buku tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Adapun aspek yang dianalisis, yang pertama itu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Sudah sesuai karena dalam buku siswa tema 5 subtema 4 sudah memiliki tentang pengetahuan yang ada pada materi ulo komodo, lagu, desaku, juga terdapat aspek sikap dan aspek keterampilan, yang dimana aspek keterampilan tersebut siswa diperintahkan untuk membuat hewan dari kain flanel. Dan poin yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Sudah sesuai karena di dalam buku siswa tersebut terdapat interaksi antara keluarga saat berwisata dan membaca puisi. Adapun poin yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Sesuai karena sudah sesuai di dalam buku siswa tersebut terdapat teks pengalaman berwisata dengan keluarga dan juga membaca puisi dan menyanyikan lagu yang berjudul Desaku. Poin yang keempat, ada kesesuaian materi dengan tema. Sudah sesuai karena di dalam buku siswa terdapat materi tentang wisata ke Pulau Komodo yang dilakukan oleh keluarga Beni dengan tema pengalamanku. Dan yang kelima itu ada kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Untuk konsep materi atau esensial sudah sesuai dengan buku siswa tema 5 subtema 4 pembelajaran ketiga.
karena di dalamnya sudah membahas materi tentang pengalaman berwisata. Sedangkan untuk alokasi waktu juga sudah sesuai di dalam pembelajaran ketiga tersebut karena alokasinya disebutkan dalam waktu 1 hari. Yang keenam, ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Sesuai karena aspek kedalaman materi atau pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan karakteristik siswa sesuai dengan isi materi pada pembelajaran ketiga tersebut. Dan yang ketujuh, ada keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Sesuai karena terdapat keterpaduan antar berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 4 yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kompetensi, mulai dari membaca teks, berdiskusi, menulis, mencoba dan mengamati. Dan poin yang ke-8, ada penerapan pendekatan saintifik. Sesuai karena sudah ada pada pembelajaran 3 penggunaan pendekatan saintifik sama dengan yang di RPP, di mana terdapat kegiatan ajakan seperti ayo mengamati, ayo berlatih, ayo membaca, ayo berdiskusi, ayo menulis, ayo mencoba. Dan poin yang ke-9, ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Tidak sesuai karena di sini tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Tema 5 subtema keempat. Dan poin yang terakhir yaitu poin ke-10, ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Tidak sesuai karena di sini tidak terdapat kolom interaksi antara guru dengan orang tua.